pejabat tertentu atau orang tertentu diamanai harta, kemudian mestinya digunakan untuk kemaslahatan publik atau misalnya ada titipan anak khusus, tapi justru dinikmati secara pribadi atau kelompok tadi. Maka yang demikian masuk kategori aklu amwalil ghair bil batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat Allah kita bisa hadir kembali untuk menjawab pertanyaan problematika umat. Ustadz, ada konten kreator makan babi sambil mengucapkan Alhamdulillah, lalu dihujat oleh netizen, bahkan dikatakan penista agama. Sedangkan ada yang sudah disumpahi dengan Al-Quran namun tetap korupsi. Yang jadi pertanyaan, adil gak sih kasus di atas? Kasusnya sama tapi beda perlakuan. Dan apa tanggapan para asatid mengenai para koruptor ini? Dan menurut kitab, hukum apa yang pantas dijatuhi kepada mereka? Baik, hadir di tengah-tengah kita para asatid yang akan memberikan jawaban dan pencerahan bagi penanya khususnya dan umumnya kaum muslimin muslimat pemirsa El Kalam. Korupsi di dalam Al-Quran maupun hadis mungkin tidak ada istilah atau kosakata yang persis ya, namun secara substansi itu ada. Misalnya masuk kategori aklul amwal bil batil, memakan harta orang lain secara tidak sah gitu. Dalam bahasa modern, Arab modern itu bisa disebut ikhtilas atau fasad. Ikhtilas atau fasad. Kalau dalam bahasa klasik bisa masuk kategori ghasbul amwalil ghair, ikhtisabu amwalil ghair, mengambil harta orang lain secara tidak sah, atau tadi aklu amwalil ghair bil batil, memakan harta orang lain secara tidak sah. Nah, di sini misalnya dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Saya rujuk dari tafsir Al-Qurtubi ya, jilid 3 halaman 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Terjemahnya kurang lebih, dan janganlah kalian memakan harta yang ada di antara kalian secara batil, lalu kalian berikan kepada para pejabat supaya kalian memakan bersama sebagian orang dari harta manusia atau harta rakyat dengan dosa, padahal kalian semua mengetahui. Nah, ayat ini biasanya memang dijadikan sebagai dasar hukum tentang bagaimana Islam khususnya Al-Quran memandang korupsi itu. Ciri dari korupsi adalah satu ya, bahwa harta yang diambil itu tentu adalah harta rakyat atau harta manusia secara umum, begitu ya. Maka disebut tadi sebagai amwalin nas, harta misalnya APBN atau pajak dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, yang menikmati hasil korupsi itu biasanya adalah segelintir atau sekelompok orang, farikon begitu ya. Nah, jadi yang ketiga biasanya memang melibatkan oknum dari pejabat pemerintah, dalam ini adalah hukam. Nah, jadi keterlibatan unsur pemerintahan, kemudian juga yang menikmati adalah segelintir orang, dan kemudian harta yang dikorupsi merupakan harta publik, itu diantara ciri dari korupsi. Nah, sehingga biasanya ulama menjelaskan
dasar yang dijadikan sebagai pelarangan terhadap korupsi antara adalah surah Al-Baqarah ayat 188. Maka di sini Imam Al-Qurtubi menyampaikan halaman 223, man akhadha mala ghairihi la ala wajhi izni syar'i faqad akalahu bil batil. Siapa yang mengambil harta orang lain tidak secara tuntunan syariat, jadi misalnya secara sesuai tuntunan, misalnya apa? Ya misalnya harta sebagai denda misalnya, atau kafarot, zakat misalnya, itu kan mengambil harta orang lain. Tapi kan itu secara syariat. Nah ini itu mengambil tidak secara syar'i, ya antara lain adalah karena korupsi tadi. Jadi ringkasnya dari nukil yang kita sampaikan bahwa korupsi itu haram. Baik Al-Quran maupun hadis menjelaskan demikian. Status dalam hukumnya dalam Islam itu fasik. Secara hukum muamalahnya adalah bisa dibunuh atau disalib atau dipotong tangan atau kaki. Wallahu ta'ala. Mungkin yang lain asal kita bisa menambahkan. Baik, ini tadi seputar korupsi ya hukumnya. Ya, untuk makan. Ya, jadi begini, kan tadi merasa bahwa kayaknya kok ada diskriminasi dalam penyikapan begitu. Ini nanti mungkin asal yang lain yang menambahkan, tapi hukum asal dulu saya jelaskan begitu ya. Nah, kalau masalah makan bagian batu jelas. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wal lahmul khinzir, itu secara tekstual jelas diharamkan ya. Bagian orang kan mungkin melihat oh boleh jadi didiskriminasi itu karena kalau babi itu sebenarnya rahasia umum itu haram ya. Kemudian korupsi ini kan mungkin bagi sebagian orang masih abu-abu. Dalam Islam bagaimana? Oh itu sudah tadi dijelaskan haram. Karena itu masuk kategori memakan harta lain dengan secara jadi keduanya haram, makan babi kecuali haram. Nah, adapun diskriminasi atau pembedaan secara penyikapan itu banyak aspek di sana ya, faktor media, politik, kemudian juga ya mungkin kalau saya boleh beropini ya, karena yang bersangkutan kan ketika memakan babi itu kan memang live ya, maka masif ya, viral, apa namanya, wajar menurut saya kalau kemudian dijadikan netizen. Adapun kalau korupsi itu kan biasanya lazimnya kan biasanya diam-diam ya, dalam pengertian hanya komunitas ini yang tahu, tidak live gitu loh. Orang kemudian saya korupsi loh langsung mengambil kemudian seperti yang makan babi itu ya. Mungkin ada aspek lain kan ya, mengapa kemudian perlakuannya berbeda begitu. Tapi secara status hukumnya sama, bahwa dua-duanya sama-sama haram. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada tambahan strategi sampai. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya menambahkan yang disampaikan oleh Ustaz Thoyib, khususnya terkait dengan apa namanya al-istihza'u biddin, yaitu penghinaan terhadap agama. Dari pemaparan Ustaz Thoyib tadi bahwa korupsi itu tidak ada unsur istihza' biddin karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan makan babi dengan bismillah tadi itu dilakukan secara terang-terangan, bahkan disebarkan melalui media sosial. Nah, sebenarnya penistaan agama itu bagaimana? Saya ingin menjelaskan melalui definisi yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi penistaan agama itu adalah kullu qaulin au fi'lin bihasabi ma yata'arafu alaihi nasu wa yafhamunahu min lughatihim yadullu 'alal intiqas awil istighfafi billahi wa rasulih. Jadi setiap ucapan atau setiap perbuatan berdasarkan bahasa yang dikenali dan difahami oleh masyarakat di sekitarnya, yang perbuatan atau perkataan itu menunjukkan atau mengarah kepada al-intiqas, yaitu mengurangi, atau istighfaf, yaitu menganggap remeh billahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Nah, dari dua kasus itu, korupsi dan apa namanya makan babi dengan bismillah, itu ada perbedaan. Kalau korupsi itu tadi sudah disebutkan Ustaz Thoyib bahwa itu sembunyi-sembunyi atau tidak terekspos, sehingga delik hukum penistaan agama tidak ada dalam korupsi, meskipun dosa dan hukumannya juga besar bahkan ya. Tapi kalau makan babi dengan bismillah kemudian diekspos di media sosial, nah itu ada unsur istihza, karena di sana pasti orang itu memahami bahwa makan babi dalam Islam itu udah pasti semua orang tuh tahu bahwa itu haram, baik itu orang muslim maupun non muslim tahu bahwa orang Islam itu tidak boleh makan babi. Lah kok memakai bismillah itu berarti ada istihza di situ, penghinaan. Nah ini tambahan dari saya. Mungkin nanti ada ustadz yang lainnya menambah.
Wallahu taala alam. Bahwa korupsi itu juga bagian dari perbuatan haram, ya, perbuatan haram yang secara hukum orangnya bisa kena jatuhan fasik, ya. Fasik melakukan perbuatan dosa besar. Bahkan pelakunya tadi khilaf di kalangan para ulama, bisa potong tangan, potong kaki, bahkan bisa dibunuh. Nah, itu pelaku korupsi. Kemudian makan babi juga bagian dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Namun keduanya ada perbedaan. Kalau ikhtilas korupsi itu tidak ada unsur istihza, mempermainkan agama, ya. Kalau yang makan babi dengan basmalah itu ada unsur istihza, mempermainkan agama. Tapi keduanya tidak bisa dikatakan adil, sama-sama dolim, sama-sama dolim. Sudah disumpah dengan disumpah dengan Al-Quran, tapi masih melakukan perbuatan haram berupa korupsi. Kemudian makan daging babi dengan basmalah, sama dolim. Sudah basmalah kok makannya makan haram, ya. Jadi wad'u syai'in fi ghairi mahalihi, tetap sama-sama perbuatan dolim dan tidak dibenarkan. Nah, keduanya haram dan patut untuk ditinggalkan. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada penanya dan pencerahan juga kepada pemirsa El Kalam pada umumnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.